Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Baturai Pantun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Dewi Pajar, selaku moderator, dan anggota kelompok saya yang bernama Kamelia Agasti Dewi, Khairunisa, Muslimah, Nur Amalia, Siti Jaleha, dan Widya Agustina. Baik, tanpa berlama-lama, mari simak penjelasan Baturai Pantun dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pantun, sejarah pantun, ciri-ciri pantun, syarat-syarat pantun, serta jenis-jenis pantun. A. Pengertian pantun. Dalam pengertian umum, pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan. B. Sejarah pantun. Pada mulanya, pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sejaman dan disisipkan dalam syair-syair seperti syair Ken Tambuhan. Dr. R. Brentiter mengatakan bahwa kata pantun berasal dari akar kata tun yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Von Ophuijsen dalam Hamid 1983-69 menduga pantun itu berasal dari bahasa daun-daun. Setelah dia melihat ende-ende Mandailing dengan mempergunakan daun-daun untuk menulis surat menyurat dalam percintaan. Sedangkan R.J. Wilkinson dan R. Winstead dan Hamidi menyatakan keberatan mengenai asal mula pantun seperti dugaan Ophuijsen itu. Bukan pantun yang berasal dari bahasa daun-daun, tetapi bahasa daun-daunlah yang berasal dari pantun. Ciri-ciri pantun. Menurut Abdul Rani mengatakan bahwa ciri-ciri pantun sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 9-10 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya berisi maksud si pemantun. Bagian ini disebut isi pantun. Yang keempat, pantun mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut dengan abjad ABAB. Maksudnya, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, adapun menurut Harun Matpiyah 1989, 123 sampai 124 dalam bahan ajar sastra rakyat Elmustian tanpa tahun 70 sampai 71 membagikan ciri-ciri pantun menjadi 2 aspek, yaitu aspek luaran dan dalaman. Aspek luaran adalah dari segi struktur dan ciri-ciri visual, yaitu 1. Terdiri dari rangkap-rangkap yang berasingan. 2. Setiap rangkap terjadi dari baris-baris yang sejajar dan berpasangan seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 3. Rangkap yang paling umum adalah 4 baris. Setiap baris mengandung 4 kata dasar dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10. 5. Adanya klimaks, yaitu perpanjangan atau kelebihan jumlah unit suku kata atau perkataan pada kuplet atau bait yang dimaksud. 6. Setiap stanza terbagi kepada 2 unit, yaitu pembayang dan maksud. 7. Mempunyai skema 5 ujung yang tetap, AB, AB, dengan sedikit variasi AA, AA. 8. Setiap stanza pantun adalah satu keseluruhan, mengandung sifat pikiran yang bulat dan lengkap. Sedangkan ciri-ciri dalamnya yaitu 1. Penggunaan lambang-lambang tertentu mengikuti tanggapan dan pandangan dunia masyarakat. 2. Adanya perhubungan makna antara pasangan pembayang dengan pasangan maksud, sama ada secara konkret atau abstrak atau melalui lambang-lambang. Sedangkan menurut Suroto 1989-43, ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Pantun tersusun atas 4 baris dalam tiap baitnya.
2. Baris pertama dan baris kedua berupa sampiran. Ketiga, barisan ketiga dan keempat merupakan isi atau maksud yang hendak disampaikan. 4. Jumlah suku kata dalam tiap baitnya rata-rata berkisar 8-12. Bagian D. Syarat-syarat pantun. Menurut Effendi 1983-28, syarat-syarat dalam pantun adalah: 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris terdiri dari 4 atau 5 kata atau terdiri dari 8 atau 10 suku kata. 3. Sajaknya bersilih 2-2, AB-AB, dapat juga bersajak AA-AA. 4. Sajaknya dapat berupa sajak paruh atau sajak penuh. Dan kelima, 2 baris pertama tanpa isi disebut sampiran. 2 baris terakhir merupakan isi dari pantun itu. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Jenis pantun dapat dibedakan berdasarkan tingkatan umur pemakainya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan bentuknya atau susunannya. Menurut Suroto, membagi pantun jadi 2 bagian, yaitu yang pertama menurut isinya, yaitu ada pantun anak-anak, pantun muda-mudi, pantun orang tua, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Dan yang kedua menurut bentuk atau susunannya, yaitu ada pantun berkait dan pantun kilat. Menurut Nur Sesto, dalam bukunya Ikhtisar Kesusastraan Indonesia tahun 2000, 11-14, pantun dibagi menjadi berdasarkan isinya ada yaitu pantun kanak-kanak, yang kedua ada pantun muda, yang ketiga pantun jenaka yaitu pantun teka-teki, yang keempat pantun tua. Berdasarkan banyaknya baris tiap bait dibagi. Yang pertama ada pantun 2 seuntai atau pantun kilat. Yang kedua, ada pantun 4 seuntai atau pantun 4 serangkum. Yang ketiga, ada pantun 6 seuntai atau 8 seuntai atau pantun 6 serangkum, 8 serangkum atau talibun. Menurut Effendi, pantun dapat dibagi menurut jenis dan isinya, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Tetapi Abdurrani mengklasifikasikan pantun berdasarkan isinya sebagai berikut, yaitu pantun anak-anak, 2 pantun muda-mudi, dan 3 pantun tua. Ya, itu saja presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.